semuanya, perkenalkan nama saya Diva Stanza dari jurusan Akuntansi Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari Big Data, yaitu data mining. Data adalah hal yang sering, bahkan selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Jauh sebelum di masa sekarang, data sangat sulit untuk didapatkan, sehingga beberapa ahli akhirnya memikirkan bagaimana data yang hanya sedikit pada saat itu kemudian bisa menyimpulkan ke populasi. Berbeda dengan sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, data sangat mudah dicari karena di masa sekarang, data yang ada sangat berlimpah atau kita kenal dengan istilah Big Data. Big Data biasanya tersimpan di data warehouse atau database. Dari banyaknya data yang tersimpan di sana, tentunya kita harus memilah mana data yang akan kita olah dan kita gunakan. Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk kita memilah data-data dalam jumlah besar tersebut? Tentunya dengan data mining. Apa sih data mining itu? Nah, ayo kita bahas lebih lanjut. Data mining berasal dari beberapa disiplin ilmu. Di antaranya ada machine learning, pengenalan pola atau pattern recognition, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta statistik. Inti dari kegiatan data mining adalah mengolah data, yaitu fakta yang terekam dan tidak membawa arti, kemudian menjadi sebuah informasi, yaitu berupa rekap, rangkuman, atau penjelasan dan statistik dari data, yang nantinya akan memunculkan pengetahuan. Pengetahuan ini bisa berbentuk pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data, yang akan membantu menciptakan kebijakan yang tepat bagi para penggunanya. Manusia sekarang memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar, baik itu dalam bidang astronomi, bisnis, kesehatan, cuaca, pendidikan, finansial, dan masih banyak lagi. Data mining muncul karena data-data terus menumpuk di data warehouse atau database. Makanya data mining memiliki nama lain, Knowledge Discovery in Database. Tujuan dari data mining ini juga adalah untuk menemukan informasi yang berharga sebanyak-banyaknya dari database. Biasanya, seorang data miner akan membuat hipotesis untuk menemukan informasi tersebut dari big data yang ada. Sebagai contoh, kita ambil seorang atasan di perusahaan memberikan rekapan data selama 3 bulan terakhir dan meminta si data miner ini untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, dari data selama 3 bulan itu, si data miner ini akan membuat hipotesis berdasarkan perbandingan data tiap bulannya, sehingga nantinya akan muncul 3 hipotesis yang kemudian akan diuji lewat model yang ada. Jika hipotesis dan model tersebut cocok, maka akan menghasilkan informasi yang berguna. Namun jika gagal, maka hipotesis yang dibuat harus direvisi kembali. Masuk ke pengertian, data mining secara umum adalah kegiatan menemukan suatu pengetahuan dari data yang jumlahnya sangat banyak dan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Data mining juga memiliki beberapa komponen penting yang saling terhubung. Yang pertama ada pencarian non-trivial dan latent atau hidden pattern. Non-trivial di sini maksudnya jangan sampai informasi yang didapat bersifat trivial atau mudah untuk didapat tanpa melalui proses data mining. Lalu latent atau hidden pattern maksudnya adalah pola yang didapat ini haruslah baru muncul dan terdeteksi ketika menggunakan machine learning atau model statistika. Yang kedua yaitu prosesnya iteratif, yang mana proses data mining ini diantaranya menyusun hipotesis, deprocessing, pembentukan model, uji model, dan interpretasi data nantinya akan terus dilakukan berulang-ulang lagi, entah itu dimulai dari pembentukan kembali hipotesis baru atau revisi hipotesis yang lama. Ini menjadi salah satu pembeda utama data mining. Yang ketiga, dengan business understanding atau domain knowledge disusun beberapa hipotesis di awal proses mining. Yang keempat, ini juga menjadi salah satu pembeda utama data mining dibandingkan dengan machine learning atau artificial intelligence, yaitu bahwa actionable insight berupa interpretasi lebih penting dari akurasi. Nah, yang terakhir yaitu ciri khas lain dari data mining adalah datanya berasal dari observasi yang tersimpan di database yang relatif besar, bukan data seperti kuesioner atau data-data lainnya. Sebelum masuk lebih dalam tentang data mining, kita bahas sedikit tentang data. Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Nah, sekilas info tentang data, kalian dapat melihat tabel yang tampak pada layar, yang mana ini merupakan tabel ukuran kapasitas data. Selanjutnya, kita masuk ke contoh data. Di bidang pendidikan, ada data mahasiswa, data nilai mahasiswa, data kelulusan mahasiswa, dan masih banyak lagi. Lalu pada perusahaan, terdapat data karyawan yang mencakup data kinerja karyawan, data absensi karyawan, dan data perusahaan lainnya. Selanjutnya di bidang perbankan, ada data nasabah, data transaksi, data kredit, dan data perbankan lainnya.
Di bidang kesehatan ada data pasien, data rawat inap, data dokter, dan data kesehatan lainnya. Lalu ada juga data transaksi konsumen pada sebuah supermarket serta data-data dari sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat data mining. Data haruslah kita olah menjadi pengetahuan agar bisa bermanfaat bagi para penggunanya. Dengan pengetahuan ini, para pengguna dapat mengestimasi dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, menganalisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data dan atribut, serta membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Data mining memiliki manfaat yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Dari sudut pandang komersial, data mining menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan, yang juga merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing suatu institusi. Sedangkan dari sudut pandang keilmuan, data mining dapat digunakan untuk mengcapture, menganalisis, serta menyimpan data yang bersifat real-time dan sangat besar. Dalam dunia nyata, data mining bermanfaat sebagai informasi keperluan bisnis atau business intelligence, data analytics, big data, decision support, customer relationship management, dan sentiment analysis. Sekarang kita masuk ke metode data mining. Metode pada data mining diterapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Metode yang pertama ada classification. Metode ini merupakan sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Metode ini menjadi metode yang paling umum untuk digunakan dan dilakukan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Beberapa teknik dalam classification ada decision tree atau pohon keputusan, rule-based methods, memory-based reasoning, neural networks atau jaringan syaraf tiruan, naive Bayes dan Bayesian belief networks, dan support vector machines. Metode yang kedua ada metode association atau nama lainnya adalah market basket analysis. Dalam pemasaran, metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Kita ambil contoh pada perusahaan Indofood. Misalnya pelanggan sering membeli susu kotak Indomilk rasa coklat dan Indomie rasa ayam bawang. Maka perusahaan Indofood akan lebih mudah mengetahui kalau kedua barang tersebut sering dibeli secara bersamaan. Teknik dalam metode association ini ada algoritma a priori, algoritma hash-based, algoritma generalized route induction, dan fuzzy C-covering. Metode yang ketiga ada metode clustering atau nama lainnya adalah segmentation. Metode ini bertujuan untuk mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang telah ditentukan. Penentuan atribut ini juga harus sesuai kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Contohnya, membagi customer menjadi 3 klaster, yang mana klaster pertama berisikan populasi berusia muda, klaster kedua berisikan populasi berusia menengah, dan klaster ketiga berisikan populasi berusia tua. Teknik dalam metode clustering ini ada algoritma K-means dan algoritma fuzzy C-means. Metode yang kelima yaitu metode sequencing, yang mana berfungsi untuk mencari sebuah pola pada serangkaian kejadian. Contoh sederhananya, customer A membeli sebuah komputer pada hari Senin, kemudian ia membeli speaker di hari Kamis, dan begitu seterusnya. Nah, transaksi oleh customer A ini jika disusun akan menjadi sebuah rangkaian data yang dimiliki oleh toko tersebut. Lalu metode yang terakhir ada metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai data-data yang masuk ke dalam pengamatan. Hasil akhirnya adalah mengetahui perilaku dari data itu sendiri. Metode yang keempat ada metode regression. Metode ini sedikit mirip dengan metode classification. Hanya saja perbedaannya, metode regression ini bertujuan untuk mencari pola numerik. Hasil dari metode ini nantinya adalah sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan nilai dari input. Lalu metode kelima ada metode forecasting. Metode yang digunakan ini untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada suatu periode. Noise data dan nilai pada periode sebelumnya akan dijadikan dasar bahan prediksi oleh metode ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan data mining. Dalam prosesnya, data mining memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada data cleaning atau pembersihan data. Pada pembersihan data ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menemukan error pada data. Setelah ditemukan, error tersebut akan dihapuskan untuk menghasilkan data yang mudah diolah pada tahapan selanjutnya, yaitu integrasi data. Nah, setelah melalui tahapan pembersihan data, kita masuk ke tahapan integrasi data atau data integration. Di tahapan ini, data-data dari berbagai basis data yang sudah bersih dari error akan digabungkan ke dalam suatu basis data baru dan kemudian dikombinasikan.
Nah, setelah kombinasi data telah dihasilkan, kita masuk ke tahapan transformasi data. Di sini data-data akan dipilih dan diubah skala datanya ke dalam bentuk lain sesuai dengan metode distribusi yang telah diharapkan. Pada tahapan ini juga kualitas data mining akan terlihat. Nah, di tahapan keempat ada pengaplikasian data mining. Setelah skala data diubah, maka data akan memasuki proses data mining. Data-data dalam jumlah besar tersebut akan ditelaah untuk memperoleh informasi-informasi yang penting. Metode data mining yang dipilih haruslah tepat dan disesuaikan dengan tujuan pengguna. Masuk ke tahapan terakhir, yaitu evaluasi pola atau pattern evaluation. Setelah proses data mining selesai, pola yang dihasilkan dari proses tersebut akan dievaluasi untuk menguji hipotesis awal. Setelah teruji, maka data bisa dipresentasikan kepada para pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke masalah pada data mining. Dalam melakukan proses data mining, tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada. Adapun 3 masalah yang sering muncul, yang pertama yaitu data dan atributnya sangat besar. Data yang besar ini harus memiliki algoritma berskala tinggi, terlebih menangani data-data dengan ukuran terabyte atau lebih. Atributnya sendiri adalah bagian data yang mewakili karakteristik atau feature dari objek data. Lalu masalah kedua yaitu datanya beraneka ragam. Contohnya seperti data stream, time series data, social networks, dan data terstruktur atau tidak terstruktur. Lalu masalah yang terakhir yaitu pemakaian dan penerapan output data mining. Maksudnya, hasil dari data mining ini nantinya mau dipakai untuk apa dan diterapkan di mana. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan data mining dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh data kehadiran pegawai di sebuah perusahaan. Diketahui jam masuk adalah jam 8 dan jam pulang adalah jam setengah 5. Bisa dilihat pada tabel, karyawan pertama datang pukul 7.20 dan pulang pukul 15.40. Karyawan kedua datang pukul 7.45 dan pulang pukul 15.33, dan seterusnya. Dari data kehadiran pegawai ini bisa kita simpulkan, oh ternyata ada karyawan yang datang awal pulang awal, datang awal pulang terlambat, dan sebagainya. Nah, setelah menyimpulkan dari data yang ada tadi, dibuatlah informasi berupa akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Setelah kita lihat satu persatu informasi tersebut, barulah didapat pola kebiasaan kehadiran mingguan pegawai, yang mana pola kebiasaan ini dianggap sebagai pengetahuan. Ternyata pada hari Senin banyak karyawan yang datang terlambat dan pada hari Jumat banyak karyawan yang pulang cepat. Tentunya hal ini menghambat kinerja perusahaan yang menetapkan 40 jam kerja setiap minggunya. Nah, setelah dilihat polanya dan dicari sumber masalahnya, barulah perusahaan dapat mengeluarkan kebijakan baru, yaitu kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan hari Jumat. Kebijakan ini diambil agar kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan, sama-sama tidak keberatan dan nantinya mencapai tujuannya, yaitu 40 jam kerja dalam seminggu. Kebijakan ini dapat diambil karena melalui proses data mining tadi. Jika dari awal prosesnya sudah tepat, maka kebijakan yang nantinya diputuskan juga akan tepat. Nah, setelah mengetahui lebih dalam tentang data mining, semoga nantinya kita dapat melaksanakan prosesnya dengan benar dan tepat. Karena seperti yang tadi di awal video dikatakan, di masa sekarang data sangatlah banyak, tetapi informasi yang didapat masih sedikit. Dengan data mining, semoga kita dapat mewujudkan data rich, information rich. Sekian dari saya mengenai video data mining kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.